Mboten enten maju. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Ya, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata isi hati itu berat. Ini bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede dibeli meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati, dulu kan Fuadin mati ayo keselen toh kaya. Lho iya to, 30 tahun tes 20 tahun wis gentenan. Saya kan taziah nili anake sunat, coba nak mati lho mesti lah. Lho iya lho ora tau mati. 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 iling-ilingan, kancaku karek tiro. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Pak Khalil Bangkalan itu nak ono murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, kalau Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu loh. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Pak Khalil. Kira tak jawab. Gitu. Mergo dene mau nalkin marab buka, manabiuka, wa madinuka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Pak Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin. Ya sing ya Pak Khalil. Ya sing soal pulpet kan mangkel ya. Iya karepe bakal diundang tenan-tenan. Ya ngono to. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab bakal tuh. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane nabi kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah ngenteni ketua rombongan atau jawab Nabi Muhammad. Aku lah ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, muka nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Kalah Abdul, kalah nopo. Iku disebut yaumana tukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abot. Ora level ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintopo Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ono wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus nggak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Masar. Orang sibuk kayak apa di Roro Masar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi ya tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan ini bodoh. Nanti kita kira ngono buktinya lho, masak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan saya kan ndak ngeluarkan sertifikat kan.
Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama taf alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undan dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tutilu saudara khotikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicoret. Tapi kan lapurane kun ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tutilu amalakum. Ibadah yo coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, iku batale yo nak ngundat-ngundat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng disuwani, ra seneng kenal. Ra kenal kan ora ngundat-ngundat. Jadi kabeh ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Mulang neng didi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengira dia lucu. Ulama gede kok kecemplung apa? Oh, saya pengira dulu seni. Pulau ya separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana itu terkenal kalau elek-elek itu dia kenal gak Mustafa itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh cek kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning niku teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan niku didelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir saat itu aku jadi opai dia mulan nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu ngaji dia udah kelan. Berkau saya kawasan gue tahu ngaji. Sampai akhirnya melarati karuan. Lu wangelan, akhirnya ono sing mulo ayo golek liya desa ku wangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Mbak Sofyan wah kula blas ora tau kasih jenenge kan ora kenal. Berarti kan ulum krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe jauh tak goblok. Tapi golek tapi. Para Sufyan Ats-Tsauri jauh tanya. Tapi sebenarnya tiang di Ustaz itu. Oh doa. Tapi kamu udah saya dari suarga semua. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak kono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi gue sengaja ngambil. Padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3, nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomah. Karena kenal kamu tomah. Kalau tomah terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gaji mobil barani medit, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu udah kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkena kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai tetir, nak tetir lah, anak maksudnya tetir ujuk kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tetir kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahim buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, iya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama. Lu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu ingin saya undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan undang khole apa jenengan kok jenengan nanti undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya merasa tidak siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya tuh. Bu kalau nak khole apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya di bareng noni Rembang. Buatan duluan Gus mampir. Bukan apa ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan, tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku dewa nataku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean ada khusus nugan, nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, kemudian rata mulang, rata sinau. Itu supaya sore wis kapan kecemplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayas maul haji saminni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau tuh. Kuliah ngomong sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Ya, tapi cara ngomong nanti sebentar tak tahu nangis suara. Tapi sing golek tetep santrine. Iya kira-kira jawab dek ku piye. Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin awal Mustafa pas warga bukan. Kan diworo ulama-ulama ngoten. Lah ape kesulitan opo ulama, lah ape kesulitan opo. Totalan duwe ora pati di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahirnya tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah mati. Dia akhirnya minggat, gowo timbar sok gem jari, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku ora ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Takok beto tiba. Mergo migate moga tiba terus jahit. Betul jahit lho, kem. Mane kula nu tentas kula sing ana ya kem takok albe mamujane. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing bedani ku tak jahit ya. Pokoke sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa betul timbo? Ya mergo aku mulai pangeran, butuhku sowan niku pangeran kok salat tok. Salat itu butuhe banyu. Banyu kaitane mbek timbo. Dadi aku nggo timbo tok mergo butuhku ning alas mo. So, aku betul dong. Sarungku mesti kita ana suwe tak jahit. Ya itu seminggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi ini istri ning alas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mriki, beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia repot, populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu ning masjid kan orang ini klub, dia tetap ning masjid. Kan kamu gede ning nggon wisata. Bareng pas dere bebo melok ngaji, kok ben dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nak aku iktikaf ning kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal.